Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Semua stasiun radio disegel. Tetapi ternyata siaran tersebut berhasil ditangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir sedang mendengar radio dengan serius. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, wilayah Indonesia masih dikuasai oleh Jepang. Tanah kita masih dijajah oleh Jepang. Saudara-saudara, saya dapat berita mengembirakan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengarnya dari radio luar negeri, otomatis Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi, tapi apa itu kekuasaan kekosongan? Biar saya berjelas bahwa Jepang tidak berkuasa di negeri kita lagi karena menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju. Ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk mendiskusikan ini semua. Apakah kalian setuju? Setuju! Tapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang, kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi. Maka dari itu, kita harus menolak hadiah dari Jepang. Kemerdekaan harus kita susun sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Saya dan pemuda lainnya akan mengambil kekuasaan. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Para pemuda mengetuk pintu. Fatmawati membuka pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Apakah ada Bung Karno di dalam? Kami ingin bertemu. Oh iya, ada. Ada keperluan apa ya? Ada hal penting yang ini ingin kami bicarakan dengannya. Oh iya, silakan masuk. Para pemuda masuk. Fatmawati mendatangi Soekarno yang sedang membaca buku. Bu, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Katanya ingin membicarakan hal penting. Baiklah, saya akan menemui mereka. Soekarno meletakkan buku, berjalan menemui para pemuda. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin bicarakan. Jadi gini Bu, kami mendengar berita bahwa Jepang telah mengakui kekalahannya kepada sekutu kita. Maka dari itu terjadi kekosongan pemerintahan di Indonesia. Jadi kami kemarin mengadakan rapat dan akhirnya kami semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya akan saya usahakan setelah berunding dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Kami tidak bisa menunggu lama lagi karena ini adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia sekarang juga. Apakah tidak memikirkan bahaya yang akan terjadi jika kita tergesa memproklamasikan Indonesia? Jepang bisa menyerang kita. Justru itu, Jepang bukan lagi menguasai di Indonesia. Untuk apa kita menyanyikan hal itu? Nanti saja setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI.
Anda tidak melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu karena saya takut Jepang mengetahui rencana kita dan menggagalkan Indonesia untuk merdeka. Tapi PPKI satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, tapi biarkan saya berunding dengan para golongan tua. Baiklah kalau begitu kami berdiri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda itu berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Soekarno dengan wajah kesal. Karena kekesalan dan ketidakpuasan terhadap sikap Bung Karno, para pemuda akhirnya menyusun rencana penculikan. Pada malam hari tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Suasana malam, para pemuda berbicara pelan di sudut rumah. Kita harus bertindak sekarang. Kalau tidak, Bung Karno akan tetap menunggu PPKI. Betul, kita bawa saja Bung Karno dan Bung Hatta di tempat yang aman di Rengas Dengklok. Dengan begitu, mereka tidak akan terpengaruh dari Jepang. Malam itu juga, Soekarno dan Hatta dibawa secara diam-diam ke Rengas Dengklok. Keesokan harinya, mereka berada di rumah seorang tentara peta. Ini penculikan. Kalian tidak berhak membawa saya dan Bung Hatta ke sini. Kami mohon maaf, Bung, tapi ini semua demi keselamatan bangsa. Tindakan kalian itu memang nekat, tapi kami mengerti kalau ini kalian baik. Kami hanya ingin Bung memproklamasikan kemerdekaan, tidak harus tunggu Jepang. Baiklah, tapi setelah saya bertemu dengan Laksamana Maeda, jika ia setuju, saya akan memproklamasikannya. Sementara itu, di Jakarta, Ahmad Soebardjo bernegosiasi dengan para pemuda. Akhirnya disepakati bahwa proklamasi akan dilakukan pada 17 Agustus. Soekarno dan Hatta pun kembali ke Jakarta malam itu juga. Saya jamin proklamasi akan dilakukan esok pagi. Bung Karno dan Bung Hatta yang akan menyatakannya. Saya bertaruh nyawa atas janji itu. Baik, kalau gitu kami setuju. Besok mereka kembali. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno dan Hatta langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk menyusun naskah proklamasi. Soekarno, Hatta, dan Laksamana Maeda duduk di meja. Saya akan menjamin keamanan kalian malam ini, tapi saya tidak bisa ikut campur secara politik. Kami hanya butuh tempat aman untuk menyusun naskah. Saya siap menulis naskah. Baiklah, Bung Karno, tolong siapkan ide pokoknya. Sayuti Melik pun mulai menulis naskah proklamasi setelah mendapat persetujuan dari Bung Karno dan Bung Hatta. Menjelang pagi, 17 Agustus 1945, Fatmawati menjahit bendera merah putih dengan tangannya sendiri. Sementara persiapan pembacaan proklamasi dilakukan di kediaman Soekarno di Jalan Penggagasan Timur nomor 56. Fatmawati terlihat menjahit bendera di ruang belakang. Semoga bendera ini menjadi saksi lahirnya tanah air tercinta. Pagi itu, pada tanggal 17 Agustus 1945, berkumpullah rakyat Indonesia di depan rumah Bung Karno. Dengan suara lantang, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Soekarno berdiri di depan mikrofon, Hatta di samping. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus
1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Semua hadirin hening sejenak, lalu bersorak. Merdeka! Detik itu pula, bendera merah putih dikibarkan. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan untuk pertama kalinya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Hari itu, 17 Agustus 1945, menjadi hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Di tengah tekanan penjajahan, perselisihan pendapat, dan perbedaan generasi, akhirnya bangsa ini bersatu menyatakan kemerdekaannya. Sebuah perjuangan yang tak ternilai harganya.